Halo Sobat Baking, jumpa lagi dengan channel Junior Chef. Kali ini kita akan mempraktekkan resep cookies yang sangat lembut. Tengok tuh, tengok ya. Apa aja bahan-bahannya, gimana cara membuatnya. Saksikan terus di channel ini. Jangan pindah ke lain channel dulu ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke Sobat Baking, sekarang kita mempersiapkan bahan-bahannya dulu ya untuk membuat cookies yang lembut. Apa aja bahannya? Kita membutuhkan 100 gram gula pasir, 2 butir telur, kemudian 4 gram ragi instan merek apa aja boleh, kemudian 10 gram susu bubuk full cream merek apa aja boleh, seperempat sendok teh garam, kemudian 100 gram santan kental yang instan merek apa aja juga boleh, 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Bahan utama yang berikutnya adalah tepung terigu segitiga biru sebanyak 165 gram atau tepung terigu protein sedang. Jadi bahan apa aja yang sudah disiapkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahan untuk membuat adonan. Oke, tahap berikutnya kita akan mengaktifkan raginya ya Sobat Baking. Caranya seperti apa? Oh ya, ada yang terlupa nih. Kita membutuhkan 3 sendok makan air hangat kuku ya. Tadi terlupa ya. Jadi yang kita butuhkan adalah gula setengah sendok makan. Kita masukkan ke dalam ragi. Kemudian kita larutkan dengan 3 sendok makan air hangat kuku. Di sini fungsinya adalah mengaktifkan ragi supaya dia menghasilkan CO2 atau karbon, sehingga nanti cookies yang kita hasilkan bisa mengembang Sobat Baking ya. Dan ini juga berfungsi melihat apakah ragi yang kita beli masih aktif atau tidak. Kenapa diberi gula? Karena makanan ragi adalah gula. Oke, berikutnya kita akan mengaduk atau mengocok telur dan gula ya Sobat Baking. Kita akan membuat adonan yang pertama, yaitu telur dan gula pasir. Kita mixer sampai dia atau gulanya larut. Setelah gula larut, baru kita masukkan santan ya. Kita lihat dulu. Nah, kita siapkan dulu telurnya. Oh ya, telurnya ini kalau bisa jangan dari kulkas ya. Kalaupun dari kulkas, telurnya usahakan di suhu normalkan dulu atau dibuat dia tidak dingin dulu ya. Kenapa? Karena akan berpengaruh ke proses pengembangan tadi ya. Gula akan sulit larut kalau telurnya dalam kondisi dingin ya. Oke, kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit untuk mempercepat larutnya gula. Jadi jangan langsung masukkan satu bagian, tapi sedikit demi sedikit sambil di mixer dengan kecepatan 1 aja enggak apa-apa. Oke, setelah itu kita mixer sampai gulanya larut. Tidak usah sampai mengembang sekali ya Sobat Baking, hanya melarutkan gulanya saja ya. Nanti bisa dilihat warnanya akan sedikit putih. Nah, ini dia warnanya sudah putih, tapi dia tidak mengembang ya, tidak sampai mengembang sekali. Oke, selanjutnya kita masukkan santan kental yang instan ya. Oh ya, santan instan ini juga dalam kondisi jangan dingin ya, suhu normal aja, karena nanti akan menghambat proses pengembangan ragi ya. Ini kita aduk lagi dengan mixer kecepatan 1 aja, pelan-pelan aja ya sampai rata. Oke, kalau sudah rata, kita sekarang lihat raginya. Nah, ini raginya sudah mengembang ya. Oke, kita biarkan tadi selama 15 menit ya. Saya lupa ngasih waktunya tadi, 15 menit. Raginya sudah menghasilkan CO2 atau karbon, sehingga dia mengembang seperti itu. Wah, itu ya. Kemudian kita campurkan ke adonan yang berisi telur, gula, dan santan tadi ya. Kita jadikan satu, kemudian
kemudian nanti kita aduk lagi dengan mixer kecepatan 1 aja, hanya mencampur rata saja ya, tidak sampai mengembang. Oke ya. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan bahan kering yang lainnya ya sobat baking, yaitu tepung terigu. Kita masukkan, ini tepung terigunya tadi sudah saya ayak ya, sudah saya saring sehingga tidak ada gumpalan. Kemudian juga masukkan susu bubuk, susu bubuknya tadi juga sudah diayak atau disaring. Kemudian dimixer dengan kecepatan 1 saja. Jadi hanya mencampur ya, hanya mencampur saja sampai rata, tidak usah dengan kecepatan tinggi ya, santai saja, hanya mencampur. Oke, sampai di sini. Kemudian nanti jangan lupa garam kita masukkan. Nah, kita masukkan garamnya, kita aduk lagi sampai garamnya larut. Sobat baking, bahan terakhir yang harus dimasukkan yaitu margarin cair. Margarin ini harus dalam kondisi dingin ya, tidak boleh dalam kondisi panas dimasukkan ke dalam adonan karena akan merusak tekstur adonan nanti ya. Kita aduk lagi sampai rata, sampai dia tidak ada gumpalan, tercampur rata. Kemudian apa yang kita kerjakan selanjutnya yaitu mengistirahatkan selama lebih kurang 30 menit ya. Kita tutup dengan serbet atau lap ya. A few moments later. Oke, setelah 30 menit kita lihat, wow, adonannya sudah mengembang ya. Ini menandakan ragi kita tadi bekerja sempurna, menghasilkan gelembung atau karbon dioksida. Oh ya, sebelum dicetak adonan harus diaduk ya supaya gelembungnya rata kembali. Nah, waktunya mencetak sobat baking. Kita siapkan cetakan cookiesnya dulu. Jangan lupa diolesi dengan margarin ya, tipis-tipis saja, tidak usah terlalu banyak. Yang penting rata karena menghindari adonan lengket ke cetakan ya. Adonan kita aduk dulu, setelah kita pindahkan ke gelas ukur supaya mudah untuk menuangnya ya sobat baking. Kita aduk lagi supaya gelembungnya rata. Oke, pastikan panas cetakannya tidak terlalu panas, jadi kita menggunakan api kecil aja ya. Oke, kecil ke sedang ya, jangan terlalu besar, nanti kalau terlalu besar kulitnya coklat duluan sedangkan dalamnya masih mentah ya. Oh ya, nuangnya atau mengisinya setengah dari tinggi cetakan aja ya sobat baking. Kalau 3/4 takutnya nanti isinya terlalu banyak jadi keluar dari cetakannya. Oke. A few moments later. Setelah adonan mengembang ya, kalau udah keluar gelembungnya di permukaan adonan, kita beri topping ya, bisa keju, bisa coklat meses ya. Kemudian baru kita tutup untuk mematangkan atasnya ya. Oke, kalau sudah matang kita buka, kita lihat samping kanan kirinya, atasnya sudah tidak lengket ke sutilnya atau pengungkitnya. Kita ambil adonannya, kita lihat, nah warnanya sudah cukup, kita ambil satu persatu. Jangan lupa apinya dikecilin lagi ya, supaya tidak boros nanti gasnya. Oke, kita nyetak untuk adonan berikutnya. Oke, kita isi semuanya. Tadi kita yang pertama masih nyoba panasnya dari cetakannya dulu apakah sudah pas. Oke, tadi adonan setelah matang tadi saya lupa merekamnya. Panas-panas keluarkan dari cetakan, langsung diberi atau diolesi dengan margarin ya sobat baking. Nanti di slide terakhir nanti saya tunjukkan untuk adonan yang kedua ini setelah panas atau matang kita olesi. Nah, ini saya singkat langsung aja.
setelah tadi sudah keluar gelembungnya, yang ini kita beri topping coklat meses. Nah, oke ya, kita beri topping coklat meses. Kemudian nanti setelah diambil semua panas-panas, langsung kita olesi dengan margarin. Nah, supaya apa? Supaya kulitnya tetap lembut dan harum margarin ya, sobat baking. Kita olesi ke seluruh permukaannya. Ini dalam kondisi masih panas ya, supaya margarinnya bisa teresap atau meresap ke dalam adonannya ya. Kita lihat hasilnya apakah tetap lembut. Nah, itu warnanya sudah pas ya. Kita lihat. Wow, lembut, matang sampai ke dalam. Jadi supaya matang ke dalam, panas apinya jangan terlalu besar ya, sobat baking. Kalau terlalu besar nanti bisa matang luarnya saja. Oke, itu saja resep cookies kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen ke kami ya. Kami tunggu.